orang tua itu kadang sudah tenang ngelihat anaknya bisa sholat, bisa ngaji, terus udah tenang. Di satu sisi itu tidak salah, tapi di zaman ini gitu ya, kerusakan jiwa anak itu kadang-kadang tidak terlihat karena dia nggak sholat. Dia tetap sholat tapi jiwanya rusak secara masif. Hai Bunda, selamat datang di Bunda Talks bersama aku Firly Nabilah. Kali ini kita bakal ngobrol seputar Islamic Parenting atau gaya pengasuhan secara Islam. Ini menarik banget dan aku juga penasaran sih sebenarnya kayak gimana harus mulai menerapkan gaya parenting secara Islam ini, lalu atau gimana sih cara mendidik anak yang tepat menurut Islam gitu. Tentunya aku nggak sendirian, karena kita akan ngobrol ini ngebahas soal Islamic Parenting bersama seorang ustazah yang juga psikolog, Ustazah Faiza. Assalamualaikum Ustazah Faiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat Kak Firly. Oke, makasih banyak loh udah datang jauh-jauh untuk ngobrol bareng sama Hai Bunda. Kita ngobrolin soal Islamic Parenting, kita langsung aja nih ya Ustazah. Sebenarnya kan makin kesini itu penerapannya udah dari dulu gitu ya. Makin kesini kita tuh Bunda dan Ayah tuh makin melek gitu soal gaya pengasuhan secara Islam gitu ya. Sebenarnya parenting Islamik atau Islamic parenting itu apa sih Ustaz pengertiannya? Iya, kalau Islamic parenting sendiri berarti kan gaya kepengasuhan yang didasarkan pada apa-apa yang menjadi sumber utama ajaran Islam, tentunya Al-Quran dan hadis. Karena memang setelah terakhir ya ada wahyu turun kepada Rasulullah gitu ya, kemudian beliau meninggal, maka sebenarnya Islam itu telah sempurna. Maka disebut sebagai Islamic parenting, berarti prinsip-prinsip pendidikannya itu diambil dari Quran dan hadis yang telah sempurna. Kira-kira gitu Kak Firly. Jadi emang semuanya kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, apa yang tertera di Al-Quran seperti itu ya, yang akan kita ajarkan ke anak gitu, dalam sehari-harinya. Nah mungkin dari mana sih atau kapan sih gitu mulai kita untuk menerapkan gaya pengasuhan secara Islam? Iya. Kalau kita belajar dari aturan Islam ya, kapan gaya kepengasuhan itu bisa dimulai? Sebenarnya sejak dari mencari pasangan. Oh iya? Iya. Kenapa gitu? Oh iya. Karena anak itu ditentukan siapa yang akan menjadi pasangan kita. Gitu. Makanya dulu pernah ada kisah ya, seorang bapak-bapak gitu datang kepada Umar bin Khattab, dia sambil bilang, wahai Amirul Mukminin, ini lihatlah anak saya durhaka gitu. Terus anaknya bilang, tunggu sebentar gitu ya. Terus anaknya mulai mengatakan, wahai Amirul Mukminin, coba dengarkan saya, mohon izin dengarkan saya. Terus anak ini bilang, ayah saya ini tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah. Pertama, dia tidak memilihkan ibu yang baik untuk saya karena dia mendapatkan ibu saya dari pasar gelap. Kayak budak terus dibeli terus digauli gitu. Kedua, dia tidak memberi saya nama yang baik, namanya itu jual, artinya kumbang tapi yang suka disampah gitu. Ketiga, dia tidak mengajarkan saya Quran. Kalau dari 3 poin ini, berarti kan sebenarnya gaya kepengasuhan Islami sebelum anak itu ada, justru yang paling urgent adalah bagaimana kita memilih pasangan. Gitu. Banyak orang pengen punya anak soleh gitu ya, cuman terkait pemilihan pasangan ternyata tidak sampai ke arah bagaimana akhirnya nanti mereka berdua punya visi misi Islamic parenting. Gitu. Satu, kedua bisa dimulai juga ketika kehamilan itu sudah terjadi. Gitu. Misalkan anaknya mulai didengarkan Quran sejak dari kandungan, dari suara ibunya langsung. Jadi anak itu mulai familiar gitu ya dari suara ibunya, tapi tidak hanya tentang verbal sehari-hari, tapi juga mendengarkan ayat-ayat dari keyakinan agamanya. Termasuk bagaimana ayahnya juga memperdengarkan Quran gitu ya, ibunya, istrinya di sebelah, sebelahnya suaminya, terus mulai membaca sambil diperdengarkan. Itu juga bisa dimulai. Kalau anaknya sudah lahir gitu ya, maka sejak pertama kali dia lahir, dia sudah aktif ya, pendengarannya dari kepengasuhan itu sudah bisa dimulai, mulai dari sering diperdengarkan kalimat-kalimat dalam agama Islam, misalkan zikir, subhanallah, alhamdulillah, atau dengerin ngaji dan sebagainya, itu dia sudah bisa merespon. Sampai nanti tingkatan usia berikutnya, misalkan kita ambil usia per 5 tahun, 5, 10, 15, gitu ya, itu sudah mulai bisa dilanjutkan. Tapi kalau pertanyaannya kapan dimulai, paling awal adalah memilih pasangan, atau pas mulai kehamilan, atau pas barusan anak itu lahir. Berarti emang
pemilihan pasangan itu penting lah ya Ustazah. Sangat. Iya. Jadi itu akan mempengaruhi ke depannya gimana kita menerapkan si Islamic parenting. Benar sekali, apalagi kalau sebelum menikah belum ada pembicaraan terkait keluarga ini mau dibawa kemana. Nah itu nanti kalau anaknya sudah lahir bisa terjadi ketidakkompakan gitu. Misalkan ayahnya pengennya gaya pengasuhannya seperti ini, ibunya pengen ke sini, nanti anaknya malah ditarik-tarik. Kadang ikut ayahnya, kadang ikut ibunya, yang paling kasihan sebenarnya anaknya. Kasihan karena sangat mungkin terjadi disorientasi hidup. Dia bingung ngikutin siapa ini, karena keduanya beda pola asuh. Gitu. Oke, pentingnya ngobrol banyak gitu ya sebelum menikah. Kayak mau dibawa kemana sih nih pernikahan lalu, gaya pola asuh, seperti apa yang dibayangkan masing-masing dari kita gitu ya. Benar sekali. Jadi memang pernikahan kan tidak hanya tentang romansanya ya, cinta-cintaannya gitu kan. Tapi sangat penting juga membicarakan kurikulum keluarganya nanti akan seperti apa gitu. Nah kalau misalnya tadi kan kapan mulainya tuh dari awal banget nih sebelum kita nentuin pasangan ya, sebelum menikah gitu ya. Lalu prinsip-prinsip dasarnya tuh apa sih misalnya kita mau menerapkan Islamic parenting kepada anak? Oke, prinsip dasar ya. Sebenarnya prinsip itu kan banyak ya, tapi kalau kita bicara dari yang basic, prinsip dasar Islamic parenting itu yang perlu kita pahami sebenarnya pertama adalah sejauh apa kita mengenal ajaran Islam sendiri. Gitu, secara asli. Karena kan sekarang banyak media sosial yang kemudian menjelaskan juga tuh Islam tuh seperti apa, tapi bisa jadi itu tidak langsung dari sumbernya gitu loh. Udah kata siapa gitu terus diaplikasikan. Kayak yang dulu pernah terkenal ini loh Kak Firly, yang tidak boleh mendidik anak pakai kata jangan. Oh itu iya. sempat viral sekali ya. Saya juga sempat mengikuti, tapi tidak bisa ya pada kenyataannya tuh kayak sulit karena kita kayak refleks jangan. Nah sebenarnya itu gimana? Iya, itu memang sempat muncul. Tapi kalau kemudian kita kembalikan ke Al-Quran ya sebagai rujukan utama Islamic parenting, di Al-Quran tuh ada kata jangan, karena kata jangan itu digunakan untuk hal-hal yang sangat fatal. Itu Al-Quran langsung menggunakan kata jangan. Jadi orang tua juga boleh memperkenalkan itu, karena di Al-Quran pun juga ada. Gitu. Nah artinya saat kita ingin menerapkan Islamic parenting, kita memang perlu paham dulu sebenarnya Quran ngajarin apa, terus metode yang dipakai kayak apa. Nah kita perlu paham dulu, sehingga kita tidak hanya kata orang atau yang lagi viral apa. Nah ini kita perlu menyadari itu, apalagi hidup di zaman dengan media sosial yang sangat gitu ya. Satu itu. Terus yang kedua, tentang Islamic parenting ini dimulai justru dengan memaafkan masa lalu masing-masing ibu dan ayah. Bunda dan ayah udah selesai gitu ya Iya, dengan masa betul. lalu-masalahnya. Iya. Itu karena ada efeknya atau gimana? Betul sekali. Karena kalau dalam Islamic parenting itu juga kita perlu, kalau istilah Qur'annya itu namanya ridho gitu kira-kira. Ridho bagaimana masa lalu masing-masing pasangan. Gitu ya. Itu Al-Qur'an sendiri yang mengajarkan. Kalau kemudian kita tidak memberikan kerelaan bahwa ini masa lalu saya dan ini masa lalu pasangan saya, nanti pas didik anak itu bisa muncul tuh gitu, papamu tuh dulu pacarnya banyak tuh, dikeluarin tuh ke anaknya, nanti kan gimana gitu ya. Nah yang disebut ridho itu artinya begini, sudah bisa memaklumi kesalahan masa lalunya dan kemudian tidak untuk diungkit dalam proses pengasuhan gitu, karena kan tidak boleh membuka aib meskipun itu orang tua sendiri, walaupun itu kepada anak. Betul, karena nanti sangat mungkin efeknya dia akan turun rasa hormatnya ke salah satu dari orang tuanya karena mengungkit masa lalu dari salah satunya gitu. Maka memang prinsipnya adalah keduanya sudah harus saling rela dengan masing-masing kekurangannya, yang kemudian dalam proses kepengasuhan gitu ya itu bisa diminimalisir gitu. Itu prinsip yang kedua. Terus prinsip yang ketiga dalam Islamic parenting itu yang menarik adalah justru teladan paling real bagi anak-anak itu adalah orang tuanya sendiri. Jadi gimana ya? Misalkan nyontohin, ayo sholat, tapi orang tuanya malah main HP gitu kan. Nah ini sangat tidak real. Mereka akan sangat sulit untuk bisa memahami sebenarnya kebaikan itu apa, karena mereka nggak bisa melihat itu dari diri orang tuanya. Padahal kalau dalam Islam justru semua itu dimulai dari orang tuanya dulu. Ya, berarti orang tua tetap sebagai role model. Betul. Iya, dan role model yang tulus gitu. Kan ada yang kayak nih mama sholat nih gitu. Padahal sebenarnya mamanya juga lagi males sih sebenarnya gitu kan. Cuman pengen anaknya nih punya perilaku sholat misalkan, punya ibadah sholat gitu. Cuman mamanya tidak terlihat tulus untuk mencontohkan. Nah, anak itu sebenarnya selain membaca, mendengar kosakata, dia melihat ekspresi. Jadi ketulusan itu akan sangat bisa dibaca oleh anak kita. Apakah kita meneladankan sepenuh hati atau sebenarnya kita hanya ya pokoknya anak saya yang baik, saya nggak baik nggak apa-apa deh gitu. Nah ini akan sangat kelihatan oleh anak kita kan. Kadang-kadang ada orang tua yang kayak gitu ya. Nah kira-kira ada 4 itu Kak Firly yang jadi prinsipnya.
Jadi kan ini kalau misalnya dibilang nih, aku nangkepnya lebih kayak gini sih Ustazah, jangan langsung menerapkan secara ya udah yang penting sholat dulu gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu nih apa sih yang kita mau pertama kali perkenalkan kepada anak, konsep Islamnya seperti apa gitu pada anak. Seperti itu nggak sih? Iya, benar sekali. Nanti kalau mau dicek sebenarnya itu adalah konsep kunci ya dari Al-Qur'an yang tadi kita bicarakan, cuman sudah kita translate dalam bahasa obrolan ya. Nanti di surat Al-Furqan itu ada satu doa yang sebenarnya kemudian dalam terminologi psikologi ada istilah namanya keluarga tangguh. Iya, keluarga tangguh itu keluarga yang kemudian mereka tidak hanya kelihatan hebat di luar, tapi tangguh sejak dari dalam. Kan ada keluarga yang kayaknya di sosmednya tuh mereka deket, kayak makan bareng, terus holiday bareng, tapi sebenarnya di dalam mereka sering bertengkar, terus kemudian banyak ketidakhangatan komunikasi. Seperti ini yang namanya keluarga yang sebenarnya banyak kepalsuan ya, topengnya banyak. Padahal kalau di Al-Quran, kalau kita kembali kepada Islamic parenting tadi, ada konsep keluarga tangguh, itu ada 3 urutannya Kak Firly. Gitu ya. Doanya tuh bunyinya gini, Rabbana habalana min azwajina, ya Allah jadikanlah pasangan kami. Jadi sebenarnya sebelum menciptakan keluarga tangguh dengan kepengasuhan yang hebat, itu mulainya justru kesolehan dari masing-masing orang tua dulu. Yang kemudian satu pasangan, misalkan suami ke istri, istri ke suami, mereka ini menjadi tim yang kompak gitu, yang saling support. Nah itu level pertama. Baru kedua, gitu ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, baru ke keturunannya. Jadi memang nggak bisa langsung. Gitu. Kalau pikiran kita kan ayo kita didik anak kita se-Islami mungkin gitu kan. Nah, terus langsung tuh objeknya ke anak. Nah, ini namanya stepnya kelewat. Gitu ya. Jadi memang ada step pertama yang harus diselesaikan dulu. Orang tua. Betul. Kalaupun langsung step kedua, nanti one day dalam proses kepengasuhan, terutama ketika anak itu mulai mengembangkan kemampuan kognitif ya, dia mulai kritis. Gitu, mama kok aku disuruh sholat, kok ayah enggak, ayah kan laki-laki, aku juga laki-laki. Akhirnya dia bisa melihat ketidakutuhan konsep, karena orang tuanya memang sejak awal tidak kompak, atau orang tuanya sejak awal memang tidak saling membenahi diri dulu, sehingga anak itu terdistrak oleh orang tuanya sendiri. Gitu. Maka tahapan pertama adalah sebenarnya dari masing-masing orang tua mengusahakan yang terbaik untuk perubahan dirinya, baru ke anak, terus baru yang ketiga. Ketiga ini levelnya paling tinggi. Kalau di Al-Quran bunyinya lil muttaqina imama. Keluarga ini akan menjadi leader bagi orang-orang terbaik. Jadi bukan leader doang, tapi ngeliderin orang paling baik. Itu tinggi sekali kan? Iya, memang itu sebenarnya yang menjadi visi misi keluarga Islam tuh harusnya sampai ke level itu. Kalau ngikutin konsep yang ada di doa itu. Tapi kemudian kenapa itu kita krisis kepemimpinan misalkan begitu ya. Terus kita tidak kemudian memiliki pemimpin yang berasal dari konsep-konsep Islam, salah satunya karena tahap 1, tahap 2-nya tadi terbalik misalkan begitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, saya udah lumayan ya Ustazah. Lumayan kayak semuanya harus mulainya dari bunda sama ayahnya dulu gitu ya. Iya. Jadi objeknya benar tadi, nggak usah ke anaknya dulu, ke kitanya dulu, gimana kita mengkonsep secara Islam itu menjalankan sehari-hari gitu ya, perannya secara Islami. Nah, kalau misalnya ngobrolin Islam parenting lagi nih Ustazah, sebenarnya ya pada anak usia dini gitu ya, kapan sih sebenarnya kita harus memulainya, atau dari mana dulu nih? Kadang kan mikirnya nih, ya udahlah dari sholat dulu nih, dia harus sholat, ikut sholat gitu, walaupun mungkin masih yang ngelihat kiri kanan gitu ya, anak 3 tahun, 4 tahun gitu. Nah, kayak gitu, atau mulai ya udah Al-Quran dulu deh, baca bareng atau gimana? Oke. Kalau anak usia dini itu kita ambil dia di usia 5 tahun ya, 5 tahun ke bawah. Nah, yang menarik dari anak usia itu, dia kan peniru ulung. Apapun yang dia lihat, ya akan dia tiru, kan gitu. Ya, cuman sebelum ke arah sana sebenarnya ada prinsip yang lebih menarik lagi Kak Firly. Sebenarnya gitu ya, kalau kata Rasulullah, setiap anak yang lahir itu, dia lahir di atas fitrah. Fitrah itu sejak awal, dia itu sebenarnya sudah mencintai kebaikan. Hatinya itu sejak awal kayak gitu. Ya, kebaikan itu tidak lain adalah Islam, misalkan begitu ya. Nah, tapi orang tua dan lingkunganlah yang kemudian menjadikan fitrah kebersihan hatinya itu ternodai oleh sekelilingnya. Dia ngelihat yang enggak-enggak, dia nonton video-video yang kemudian mendistrak kebersihannya, dan seterusnya begitu. Maka memahami itu ketika anak lahir sampai nanti usia 5 tahun, orang tua perlu sangat mengerti bahwa sebenarnya hati anak itu aslinya masih suka dengan kebaikan. Gitu. Jadi, kita bisa memanfaatkan itu
gitu ya, untuk mendidik dia sebaik mungkin. Jadi ketika kecil itu, terus kemudian kita nanti ajalah ngenalin yang ngaji, ngenalin sholat, justru pas masih kecil itu, karena dia masih dalam keadaan hatinya tuh masih lurus, masih suka dengan fitrah kebaikannya, kayak gitu kan. Nah, terus kenalinya dari mana? Kalau anak itu usia di bawah 5 tahun gitu ya, terutama 2 tahun pertama, paling penting adalah dipaparkan pada banyak kebaikan dari orang tuanya. Dia dilihatin orang tuanya sholat, orang tuanya ngaji, orang tuanya bersedekah, orang tuanya senyum, orang tuanya berbuat baik sama orang lain. Itu dia melihat aja, itu sudah jadi memori yang sangat kuat sekali dalam dirinya. Kayak gitu. Termasuk bagaimana orang tuanya berkata-kata ke dia. Gitu. Contohnya begini. Termasuk dalam Islamic parenting itu adalah memberikan perhatian yang utuh ya ke anak-anak gitu ya. Dia anak 2 tahun terus dia melukis gitu ya. Bentuknya sebenarnya cuma lingkaran tidak beraturan gitu. Terus dia mau kasih lihat ke kita dengan harapan dia dapat apresiasi. Tapi kita main HP tuh. Ya, kita main HP terus kemudian dia datang terus kita bilang, "Oh, iya bagus." Tapi kita nggak natap dia, nggak ngasih senyum. Ini sederhana kan kelihatannya, tapi itu sangat memorable buat dia. Dan gitu ya, itu akan menjadi bekal confidence dia di masa depan. Kalau anak itu merasa tidak diperhatikan ibunya, dia akan mengembangkan perasaan, oh ternyata saya tidak cukup berharga nih untuk diapresiasi ibu saya. Oh jadi saya jelek, oh jadi saya tidak pantas. Dia akan mengembangkan perasaan itu. Jadi pas dia dewasa, mindernya kebangetan. Rasa takut ketemu orang kebangetan. Karena apa? Di masa kecil dia sering di-reject. Iya, padahal dari Al-Quran udah ngarahin sama anak tuh punyailah perhatian khusus gitu ya, terutama misalkan saat ngobrol, di waktu-waktu yang prime time gitu, tatap matanya, berikan perhatian yang cukup dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu pas usianya 0 ke 2 tahun, terus nanti 2 sampai 5 tahun juga seperti itu. Nanti kalau udah di atas 2 tahun, dia udah mulai bisa ngomong tuh. Nah, itu mulai bisa diajak secara verbal. Ayo kita baca Quran, alif, ba, ta. Bisa dimulai dari situ juga. Gitu. Jadi kesimpulannya, paparkan dia pada kebaikan dicontohkan orang tua. Kedua, berikan perhatian yang kemudian dia sampai merasa orang tua sayang loh sama saya. Gitu ya. Terus yang ketiga, gitu, mulai diajak bicara gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang baik, boleh dikenalkan dengan Al-Quran. Gitu. Plus satu lagi yang tidak boleh ketinggalan di anak-anak usia kecil yang dikenalkan dari Islam itu sisi positifnya. Oke, jadi contohnya kayak gimana tuh Ustazah Faiza? Sisi positifnya mungkin kayak sholat itu indah, atau kadang kan kita sholat nanti kamu dosa gitu. Kalau nggak sholat kamu dosa gitu. Kalau nggak puasa kamu dosa. Nah, ya itulah ternyata, dia. Ternyata itu kurang tepat karena akan dia mungkin sholat ya, dia akhirnya sholat terus samping kita, tapi dia akan sholat dengan penuh ketertekanan dan rasa takut. Dan itu untuk anak usia di bawah 5 tahun sangat tidak cantik untuk perkembangan jiwanya. Gitu. Nanti pas besar gitu ya, dia akan selalu berpikir kalau saya nggak sholat, saya akan masuk neraka. Dia pikir Allah itu sejahat itu gitu. Siapa yang ngajarin? Ya orang tuanya. Karena orang tuanya selalu menekankan ibadah itu dengan ancaman-ancaman. Iya, ayo sholat, kalau nggak sholat masuk neraka. Ayo ngaji, kalau nggak ngaji gitu. Nanti kami ke surga sendirian, kamu ketinggalan loh misalkan. Mungkin orang tua maksudnya shortcut ya, biar cepet anak itu biar segera mapan. Tapi untuk perkembangan di bawah 5 tahun itu sangat disayangkan. Karena di masa-masa itu dia sedang mengeksplorasi hal baru. Sholat mungkin hal baru, ngaji itu hal baru. Terus kemudian langsung ditekan sama orang tuanya. Dia belum sempat mengembangkan pengetahuan baru tentang sholat, tapi udah ditekan. Gitu. Dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada hal yang sifatnya keagamaan ya, tentang sholat ngaji, pada banyak hal yang lain juga sama. Gitu. Jadi melarang anak atau menyuruh anak dengan kalimat-kalimat penekanan yang kemudian pengancaman negatif itu dampak besarnya sangat mungkin muncul. Saya punya klien Mbak, gitu ya. Ini hubungannya tidak dengan sholat, gitu ya. Cuman bentuknya tuh melarang dan kemudian memberikan efekkan kalimat negatif. Contoh gini, jangan deket-deket ya sama api, nanti takut kebakar. Ini kan sebenarnya kalimatnya negatif ya, tapi mungkin menurut orang yang mengucapkan ini secara cepat bisa membentuk perilaku anak biar nggak deket-deket sama api. Itu persis gitu ya. Jangan main terus, segera sholat nanti masuk neraka. Itu kan kalimatnya mirip ya. Walhasil anak ini ketika remaja dia mewarisi kecemasan laten dari kalimat didikan pas masih kecil. Ketika dewasa gitu ya, dalam peralihan kehidupan, misalkan dia dari SD ke SMP, SMA ke SMP ke SMA, SMA ke kuliah, dia punya stresor yang sebenarnya orang pada umumnya kuliah ya ketemu orang baru biasa, tapi bagi dia itu tidak bisa biasa. Kenapa? Dia mewarisi kecemasan masa kecilnya.
Itu nyata, saya punya klien yang kayak gitu. Jadi merecall merecall gara-gara dia mewarisi bahaya laten dari kalimat jangan kayak gitu, nanti kayak gini. Jangan banyak main, nanti kamu masuk neraka gara-gara nggak sholat. Itu kan kalimatnya menyisakan rasa takut di situ. Pas itu diungkapkan, anaknya memang jadi sholat. Atau anaknya nggak deket-deket sama api. Memang begitu. Tapi di balik itu dia mewarisi ketakutannya. Yang ketakutan itu terus bertumpuk, bisa ke-trigger pada momentum yang sangat membuat dia tertekan pada perpindahan fase hidup mungkin, pada masalah-masalah yang mungkin sampai ke dalam hidupnya. Nah, kecemasan dan ketakutan itu bisa jadi keluar. Gitu. Nah, cukup jadi mengerikan ya. Banget. Jadi kayak kita harus gimana tuh Ustazah Faiza buat menyampaikan kalimat-kalimat misalnya kayak ya udah ayo sholatnya ini ya. Betul. Contohnya seperti apa? Berarti kalau di anak usia dini itu lebih banyak memberikan pengertian-pengertian positif. Kayak misalkan sholat yuk biar kita lebih happy hidupnya gitu. Kalau dia nggak sholat gimana? Nggak apa-apa. Karena dalam Islam itu usia untuk diminta sholat itu sebenarnya 7 tahun. Gitu. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Kalau sampai nanti 10 tahun belum mau, boleh dipukul. Tapi ya mukulnya nggak kayak orang habis buka puasa gitu, full energi gitu. Buak. Tapi pokoknya cukup, ayo sholat, kayak gitu aja. Biar dia merasa bahwa sholat itu tuh ditekankan sekali, kayak gitu. Itu di usia 10 tahun. Maka orang tua perlu memahami wabil khusus tentang sholat ya. Ada usia penekanannya. Jadi kalau dia 5 tahun belum mapan sholatnya, orang tua tidak perlu merasa gregetan ya, terus langsung diancam sholat nggak, misalkan kayak gitu. Nah itu berarti orang tuanya harus banyak baca buku dulu kali ya, gitu ya, biar kemudian treatment ke anak itu tepat. Gitu ya. Iya, karena sampai ada jurnal tuh ya yang meneliti tentang gaya kepengasuhan yang tidak tepat itu menyebabkan anak punya negatif image terhadap Allah. Ya, kalau orang tua tuh sering ngancem, pas dia gede dia tuh terus bayangin gitu. Berarti Allah itu Tuhan yang sering ngancem. Nah, dia jadi punya fotokopian gara-gara orang tuanya itu kayak gitu. Kan awalnya dia belum tahu ya Allah itu seperti apa dan gimana. Nah, tapi dia menghayati pola asuh orang tua, terus dia menghayatkannya pada Allah itu seperti apa. Ini kan cukup berbahaya ya. Ketika termasuk mohon maaf ketika ada orang yang self harm atau sampai akhirnya pengen mengakhiri hidup, dia merasa saya kayaknya tidak cukup worth it untuk dimaafkan Tuhan. Dia dari mana punya pikiran itu? Pas masih kecil, dia punya kesalahan, orang tuanya marah besar. Terus dia berpikir bahwa kalau saya salah, fatal apalagi, saya tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Dia bawa itu terus sampai gede. Padahal dia dapat pola asuh itu dari orang tuanya. Makanya memang bagaimana mengondisikan anak biar bisa merasa happy dengan agamanya, itu poin yang sangat penting. Lebih penting lagi, orang tuanya dulu dong yang bisa ngerasain kalau agama itu bikin hidup jadi happy. Kalau orang tuanya nggak bisa ngerasa itu, dia nggak bisa transfer value ke anaknya, otomatis. Berarti orang tuanya dulu nih kasih ilmu yang banyak gitu ya, Ustazah ya. Jadi secara nggak langsung baru dia bisa energinya, value-nya. Iya. Sesuatu yang dipaksakan kan tidak sampai ya. Iya kan. Jadi memang orang tuanya dulu perlu merasakan happy-nya beragama, sholat itu membawa ketenangan. Dia mentransfer ke anak pun lebih bisa loss gitu, nggak dibikin-bikin, nggak perlu yang gimana-gimana. Karena orang tuanya pun mendapat banyak manfaat dari misalkan sholat, ngaji, dan sebagainya gitu. Nah itu di usia 5 tahun sangat krusial, 0-5 tahun mereka bisa merasakan agama itu happy gitu. Nggak yang nakut-nakutin gitu-gitu. Saya ke anak saya juga nggak ngenalin konsep neraka sampai usia 4 tahun. Iya. Belum saya kenalin gitu ya. Waktu dia bilang nanti masuk neraka, saya tanya tahu kata neraka dari mana teman-temannya. Misalkan dia ngobrol sama temennya, terus temennya bilang nanti masuk neraka, harus dia bawa pulang kalimat-kalimat itu. Terus saya kaget, dapat ini dari mana? Karena saya sendiri tidak mengenalkannya sampai nanti dia 5 tahun. Sampai dia cukup bisa mengerti neraka itu hadir bukan untuk mengancammu, tapi untuk memberi boundaries aja. Jangan jauh-jauh gitu, di situ ada neraka yang bisa membakar memang, tapi sebenarnya kita diminta sama Allah tuh bukan buat masuk neraka gitu, tuh ke sana ke surga gitu. Jadi dia memandang neraka itu bukan sesuatu yang kemudian akan membuat dia tertekan pada usia yang belum cukup untuk menghayatinya gitu. Kalau udah gede kan udah ngerti lah ya neraka apa. Tapi kalau masih anak kecil kan dia pikirannya bisa kemana-mana. Yang dengan penghayatannya sendiri dia jadi salah paham deh sama agama gitu. Dan kalau berarti ya Ustazah sebenarnya nih gimana sih caranya nih kita mengenalkan anak ajaran-ajaran agama Islam gitu di kehidupan sehari-hari.
Mungkin contohnya kayak konsep, kayak anakku aja deh ya, dia usianya 4 tahun gitu sekarang. Terus dia udah sering banget tuh nanyain tentang Allah. Allah itu ada di mana? Kenapa Allah itu tidak terlihat gitu kan? Sebenarnya kan mulai dari situ dulu ya Ustadz ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh kadang kita yang mungkin mulainya dari mana ya? Mengenalkan ajaran agama Islam ini. Kayak gitu gimana? Iya. Kalau pertanyaannya tentang Allah atau tentang lebih umum? Allah. Oh iya, kalau pertanyaan tentang Allah ada di mana itu kan curiosity-nya anak kecil ya. Terus kita kelabakan kalau ditanya. Jujur saya iya, kelabakan. Oke, kalau pertanyaannya adalah tentang Allah gitu, orang tuanya dulu lagi sebenarnya yang perlu memahami. Jangan-jangan orang tuanya juga nggak ngerti lagi tentang Allah ini sebenarnya gimana, apa, di mana gitu kan. Nah, saya sendiri pun butuh waktu yang cukup untuk memahamkan ke diri saya sendiri tentang Allah, biar ketika itu jadi pertanyaan anak, kita nggak salah kaprah menjelaskannya. Nah, tipsnya gimana? Pertama, kalau lagi-lagi ya, kalau anak itu belum genap usia 5 tahun atau 7 tahun, kita mengenalkannya dengan hal-hal konkret. Kayak misal, Allah itu hebat sekali, jadi kita sebutin sifatnya dulu. Jadi kita nggak ngomongin bentuknya dulu. Kalau dia nggak nanya bentuk, tidak usah ngomongin bentuk. Nanti kalau dia nanyain bentuk, baru kita jawab. Nah, sekarang yang kita kenalin lebih ke sifatnya. Allah itu hebat. Kenapa? Coba lihat ya, Bunda ini bikin kue, cuman kue segini, Nak. Ini aja seharian. Allah bikin langit segede gitu, sama kue gedean mana. Jadi bikin perumpamaan yang paling konkret bisa dia lihat. Dan dia sudah mengerti tentang apa itu kue, dan dia bisa melihat langit. Jadi itu nggak nge-gap gitu di pengetahuannya dia. Gitu kan. Nah, dari hal-hal kayak gitu, oh ternyata Allah itu keren sekali ya. Nah, dia mulai mempersepsikan ternyata Tuhan dia itu sangat hebat. Terus Allah itu baik. Baiknya gimana? Kasih contoh. Kita bisa bernafas nggak bayar loh. Orangnya di rumah sakit, kalau nafas tuh 1 jam, duit segini bisa habis, kasih tunjuk dompet. Jadi dia punya persepsi konkret tentang Allah itu siapa. Dari sifatnya. Gitu. Dari hal-hal yang dia pahami. Nah, terus kalau dia mulai nanya, Allah kok nggak pernah muncul, nggak temani aku main. Nah, misalkan kayak gitu ya. Allah kok nggak muncul, nggak temani aku main. Nah, ini orang tuanya perlu kemudian mendelivery pemahaman yang memang tidak biasa ya. Ini sudah pertanyaan yang sangat tinggi. Nah, kalau sudah begitu gitu ya, kita bisa mengatakan Allah itu ada, tapi gitu ya, kita sekarang tinggal di mana? Ya di rumah. Iya, rumah itu bagian dari bumi. Gitu. Jadi kita menjelaskan konteksnya dulu. Bumi yang kita tempati ini, Nak, besok tuh bakal hancur gitu loh. Kok bisa hancur? Iya, nanti akan ada tempat yang lebih keren, namanya surga. Nah, di situ kita bisa ketemu sama Allah. Terus dia nanya lagi, berarti kita belum bisa ketemu? Memang belum. Karena bumi yang kita tempati ini tuh nanti bakalan diganti tuh sama tempat yang lebih keren, namanya surga. Nah, di situ kita bisa ketemu. Belum bisa ketemu sekarang, tapi kita bisa kerasain tuh hebatnya Allah, baiknya Allah, gitu caranya. Pernah ada kasus yang sampai ke kami gitu, dia belajar tentang hari kiamat tuh, kan ngapalin surat-surat di juz 30 tuh kan banyak tentang hari kiamat. Ya. Gitu, terus dia bilang gini, kok dunia yang udah bagus-bagus dihancurin gitu, kok Allah gitu. Jadi kayak kelihatan Allah yang salah lagi. Mulainya dari mana coba? Dia kalau berantakin sesuatu di rumah, habis ibunya beres-beres tuh, terus dia berantakin sesuatu, ibunya marah. Gitu, marah kayak, lu ini kenapa diberantakin? Jadi dalam pikiran dia, sesuatu yang sudah rapi itu nggak boleh diberantakin. Nah, terus dia berpikir lebih tinggi lagi. Kalau dunia sudah kayak gini, kenapa dihancurin? Allah marah, kayak gitu. Kan pikirnya sama kan, bagaimana ibunya memperlakukan dia, terus dia berpikir, Allah kok kayak gitu juga. Nah, ini waktu itu pernah sampai ke saya juga, kalau pertanyaan kayak gitu, terus ada pertanyaan Allah marah, terus Allah di mana, jawabnya gimana gitu. Terus kami mencoba untuk memberikan saran gitu, ngajarin perbandingan tadi. Tempat yang kita pakai ini namanya bumi, memang bakal hancur, tapi bukan karena Allah marah, karena mau diganti nih sama yang lebih keren, namanya surga. Jadi dia punya bayangan yang lebih positif di antara bayangan-bayangan kehancuran itu tentang bumi hancur, kan itu tentang kiamat ya sebenarnya. Dia bisa sangat takut, tapi kemudian kita katakan akan ada tempat yang lebih keren lagi. Tidak perlu dijelaskan lebih detail apa itu surga. Bilang aja keren gitu. Kalau keren kan dia paham ya. Keren, bagus. Nah, di situ nanti kita bisa ketemu Allah. Kira-kira gitu. Nah, lumayan ya. Ustazah, saya juga tertegun sendiri mendengar penjelasan Ustazah gitu ya.
Terus kayaknya emang balik lagi sih ya, kuncinya di orang tua lagi gitu ya untuk menerapkan si Islamic parenting ini. Lalu kalau misalnya kita sering banget ya ngelihat banyak banget hal informasi yang berseliweran tentang si parenting Islamic juga gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya Ustazah hal-hal yang sering banget nih orang tua tuh salah kaprah gitu tentang si Islamic parenting? Oke, apa yang sering jadi salah kaprah orang tua tentang Islamic parenting? Kalau ini jawabannya lebih psikologis kali ya, Kak Firly ya. Jadi salah kaprahnya tuh gini, orang tua itu kadang sudah tenang ngelihat anaknya bisa sholat, bisa ngaji, terus udah tenang. Di satu sisi itu tidak salah, tapi di zaman ini gitu ya, kerusakan jiwa anak itu kadang-kadang tidak terlihat karena dia nggak sholat. Dia tetap sholat tapi jiwanya rusak secara masif. Tapi orang tua nggak bisa melihat itu karena tertipu oleh pandangan mata. Wah, anak saya udah bisa sholat dong, dia rajin. Oh, anak saya kemarin udah hataman Quran, Iqra udah selesai, udah bisa baca Quran. Terus merasa tenang dengan itu, tapi luput dari hal-hal yang kemudian di hari ini itu anak-anak kita tuh digempur dari tontonannya, gitu-gitu. Terus nilai-nilai yang berseberangan dengan Islam masuk lewat situ. Orang tua tidak menyadari itu, gitu. Terus terjadilah komponen gitu ya, format-format yang membentuk jiwa anak itu seperti yang dia tonton, yang kemudian yang dia tonton tuh nggak sama value orang tua, tidak disadari oleh orang tuanya gitu. Jadi anaknya tetap sholat tapi dia mengembangkan cara berpikir yang sangat berbeda dengan orang tuanya gitu ya. Biasanya bocornya tuh setelah dia remaja baru ketahuan kalau ternyata selama itu anaknya tuh punya penghayatan lain terhadap apa itu agama, terhadap apa itu sholat. Bisa jadi gitu ya, dia ngerasa sholat itu saya sholat karena disuruh sama orang tua saya, tapi saya punya jiwa yang bebas, saya mau misalkan alkohol, pergaulan bebas, ya bagi saya itu nggak masalah, yang penting saya sholat, itu sudah bikin orang tua saya senang. Nah ini kan salah kaprah ya, karena orang tua merasa tenang hanya karena melihat secara bentuk fisiknya anak itu sholat, tapi tidak tahu perkembangan jiwa anaknya, tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Itu yang nomor satu. Terus nomor dua, gitu ya, salah kaprahnya juga terjadi ketika orang tua ngerasa saya sudah kok nafkahin anak saya. Ya kan? Iya. Saya udah ngasih makan, udah nyekolahin, gitu kan. Bajunya nih nggak kalah sama tetangga, gitu-gitu kan. Fasilitas rumah juga sudah ada. Memang betul yang disebutkan itu juga bagian dari pengasuhan dan penunaian kewajibannya. Kita tidak memungkiri bahwa anak-anak kita juga butuh dibesarkan dalam kelayakan hidup yang mungkin bisa diusahakan orang tua. Cuman salah kaprahnya adalah kadang-kadang saking sibuknya memenuhi aspek kepengasuhan dari segi nafkah, orang tua mengabaikan segi perasaannya anak. Ya, anaknya terus jadi kayak kok sepi ya rumah ya. Padahal orang tuanya tidak pernah bermaksud menyakiti anak dengan perasaan sendirinya. Tapi itu tumbuh di hati mereka. Orang tuanya pergi gitu kan, bapak ibunya kerja, tidak ada yang salah dengan ini, tapi yang salah adalah tidak ada kompensasi penggantinya. Ngobrol dari hati ke hati, kalau di psikologi namanya meaningful conversation. Obrolan yang penuh dengan makna, tidak hanya sekedar lo udah mandi belum, nggak cuma gitu doang, lo udah makan, kalau udah terus kita bebas main HP gitu misalkan, kan udah nyaman, udah mandi, udah main, udah makan, udah beres gitu kan, tinggal tidur gitu ya Ustazah. Padahal mungkin hari ini dia merasa sedih karena dimarahin temennya, padahal hari ini dia punya PR yang sangat sulit, terus dia merasa kok saya bodoh. Nah orang tuanya nggak sempat memeluk jiwa-jiwa yang kemudian sebenarnya itu butuh divalidasi. Nah, dari situlah kemudian lahir anak-anak dengan hati yang kosong. Gitu. Karena merasa ditinggal oleh orang tuanya. Orang tuanya ngerasa saya sudah mengasuh semaksimal mungkin. Anaknya apanya yang maksimal gitu kan. Jadi gimana tuh berada di kayak gitu tuh? Iya, memang. Karena di Al-Quran sendiri ya Kak Firly ya, itu dicontohkan pada kisah beberapa nabi. Contoh Nabi Yusuf atau Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf itu kalau manggil ayahnya punya panggilan sangat so sweet gitu. Kalau di Al-Quran panggilannya cuma sederhana, bunyinya gini, iya bunaya. Pernah dengar Kak Firly? Iya, pernah dengar kan? Bahkan menjadi nama beberapa instansi gitu ya, iya bunaya. Padahal di balik kata itu terdapat kedekatan yang sangat luar biasa antara Nabi Yusuf dengan ayahnya. Kan orang hari ini malu ya kalau anak laki-laki deket sama ayahnya itu kayak kurang jagoan gitu ya. Padahal kalau dalam Islam enggak gitu. Justru anak laki-laki itu perlu punya kedekatan dengan ayahnya. Bagaimana kok mungkin anak laki-laki sama ayahnya itu bisa dekat? Karena sering ngobrol dari hati ke hati. Gitu. Sehingga meskipun tugas ayah itu memang betul mencari nafkah, tapi tidak boleh mengabaikan bagaimana ayah itu menyelami perasaan anaknya.
Jadi itu yang harus dilakukan sebagai gitu ya, bagian agar kita tidak kebocoran gitu. Pas dia besar, kita baru kaget, loh kok anak saya jadi kayak gitu. Perasaan sholat gitu kan, perasaan dari kecil saya udah ngajarin baik-baik, kok gedenya jadi kayak gitu. Ternyata bocor di bagian kita tidak ngajak ngobrol dia dari ke hati ke hati. Kita kurang memahami perasaan dia tuh gimana, pikiran dia gimana, karena kita nggak pernah ngomongin itu di keluarga. Gitu Kak. Jadi ada part yang kosong nih di hati anak gitu yang tanpa disadari oleh orang tua. Dan kalau misalnya yang kita lakukan dari kecil benar-benar berpengaruh sampai dewasa dan balik lagi ke anak. Jadi kayak itu terus-terusan akan terjadi begitu ya Ustazah? Betul sekali. Oke, berat juga ya jadi orang tua. Nah, kalau misalnya di sekarang ini tadi kan soal salah kaprah Islamic parenting gitu. Tantangannya di sekarang ini mungkin tadi juga sempat disinggung sama Ustazah gitu ya. Apa sih yang paling kayaknya berat banget nih untuk menjalankan pengasuhan secara Islam gitu di era sekarang nih, tantangannya apa? Kalau mau menjawab based on pengalaman dulu ya, atau beberapa data-data yang mungkin pernah kami tahu, salah satu tantangan besar orang tua hari ini adalah dirinya sendiri. Kemarin saya sempat pernah ngisi webinar gitu ya, hampir 1.000 orang yang datang. Terus kemudian setelah webinar itu menariknya, terus saya jadi punya banyak sekali klien. Karena webinar itu membahas tentang bagaimana kemudian kita bisa mengelola emosi. Nah, pas saya kedapatan klien, terus klien itu bilang, saya kenal Ustazah dari webinar ini, terus ini begitu. Oh, ternyata masalahnya sama. Gitu ya, kok saya nggak bisa ya kalem ketika sama anak saya kok marah-marah gitu. Terus apalagi gitu. Terus kok saya nggak bisa mengasuh dengan tenang ya, kok saya selalu merasa anak saya itu kok nggak mapan-mapan gitu, jadi saya bawaannya marah gitu. Nah, setelah kemudian saya ngobrol gitu ya, diusutlah tracking ke belakang ya, ke bagaimana kita men-tracking orang ini tuh, beliau ini tuh sebenarnya masa lalunya gimana, dan ternyata itulah dia. Misal, satu kasusnya dulu dibesarkan dengan bentakan. Jadi orang tuanya dulu kan yang kemudian jadi catatan untuk mengasuh anaknya, tantangannya di masa lalu orang tuanya. 2, ibu yang tidak bahagia bersama pasangannya. Suaminya selingkuh atau suaminya kasar, yang kemudian akhirnya istrinya merasa tidak happy dengan situasi di rumah. Terus kemudian ketika ngasuh anak, itu jadi bawaannya pengen marah gitu. Pengasuhan yang dilakukan dengan marah-marah gitu ya, itu tentu sangat tidak efektif gitu ya. Meskipun marah-marahnya kita ngomong, ayo mandi, ayo, meskipun kalimatnya sebenarnya isinya baik ya, tapi yang anak tangkap itu adalah marahnya. Saya jadi malu Ustazah. Kayak ayo cepet gitu. Akhirnya kita suka kayak gitu. Dia mungkin paham sih bahwa dia harus bersegera gitu. Cuman yang tadi saya sebut tadi ya, sebagai bahaya laten yang akan nempel pada jiwanya itu emosi yang dia rasakan dari kalimat itu. Kalau yang dia rasakan dari kalimat itu adalah rasa sayang, dia bisa mengerti bahwa ibunya tuh sayang dengan dia. Tapi kalau dalam kalimat itu tuh sebenarnya tendensinya adalah marah, dia akan mewarisi perasaan marah itu dalam dirinya. Gitu. Dia mungkin bisa cepet ya, mandi cepet, apa-apa cepet, sesuai persis yang dimau orang tua, tapi dia juga mewarisi perasaan marahnya. Dari mana? Lihat aja cara marah dia, mungkin mirip sama marahnya kita. Itu berarti dia sudah memfotokopi. Dia sudah memfotokopi. Iya, itu tantangan besar kan. Di satu sisi saya pengen punya anak yang hebat, anak yang manis, dia baiklah budi pekertinya. Tapi di sisi lain ternyata kita harus berhadapan dengan kita dan masa lalu kita. Yang kemudian tanpa kita sadari, kita bawa tuh dalam mengasuh. Itu kalau marah, belum kalau bawaannya sedih. Apa-apa dibikin sedih, terus kalau sama anak itu jatuhnya pesimis. Kalau anaknya apalagi dia pengen punya hal besar ya, kayak misalkan, Bunda aku mau ke luar angkasa, terus itu nggak mungkin nak. Nah, jawaban ini tuh diilhami oleh masa lalu ibunya yang memang penuh pesimisme. Tidak diberikan stimulasi pemantik, oh iya pengen keluar angkasa ya, dapat inspirasi dari mana, ayo kita belajar lebih, ini kan lebih positif ya. Tapi ini akan sulit kalau ibunya memang punya masa lalu yang penuh dengan sedih dan pesimis. Nah, jadi siapa tantangan pertamanya? Orang tua lagi, bunda lagi, ayah lagi. Pada nyatanya begitu. Kalau kita lihat real kasus-kasus yang masuk ke psikolog itu, ya tantangan mendidik anak itu sebenarnya adalah orang tuanya. Sebelum kita kemudian bisa nyebut ini nonton anime, nonton manga, misal. Saya tidak menyalahkan anime dan manga ya, cuman dalam poin ini mereka durasinya sangat berlebih sampai akhirnya kecanduan gadget gitu. Terus misalkan datang tuh, saya punya anak gitu kan, dia punya trouble kecanduan gadget.
Terus kemudian ibunya bilang gini, memang ya susah sekali sekarang, tantangan zaman sekarang. Anak itu udah kalau pegang HP, kita ajak ngobrol nggak mau. Tunggu dulu. Kenapa dia bisa kecanduan? Bisa jadi pas dia mau ngomong sama kita, dia nggak punya kepuasan. Ibu saya tuh selalu sibuk di dapur, mau diajak ngobrol, bentar ya nak, masak. Giliran ibunya udah kelihatan slow, ayo bu main, bentar ya nak, capek. Dia nggak mendapatkan sisi kehangatan itu, terus dia pindah tuh ke gadget. Jadi nyamannya. Ya nyamannya sama gadget. Jadi kalau mau dicari urutannya, sebenarnya yang salah siapa? Orang tua lagi. Anaknya tidak mendapatkan kebersamaan yang cukup, sehingga dia harus mencari peralihan. Anak ibunya mau masak nih, sama HP dulu ya nak. Nah siapa yang suruh bikin sama HP? Ibunya juga kan? Iya. Padahal sebenarnya anak itu awalnya nggak punya tuh pikiran untuk kecanduan tuh, dia nggak punya. Tapi pengondisian yang kemudian tidak disadari orang tua, itu yang membuat anaknya kecanduan. Giliran anaknya kecanduan, ibunya jadi bingung. Terus nyalahin, gitu, anak saya ini banyak main HP, itu disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau. Padahal kalau diurut ya sebenarnya jadi pengasuhan orang tuanya lagi. Gitu, balik-balik ke situ kan. Cuman memang untuk poin kedua terhadap tantangan zaman hari ini dengan gadget, itu juga memang menjadi catatan tersendiri ya. Bagaimana screen time itu tuh harus diperhatikan sekali agar tidak mengganggu stimulasi anak. Kami pernah menemui kasus gitu, anaknya masih playgroup kira-kira, dia sangat sulit memperhatikan gurunya, gitu ya. Yang lain tuh bisa duduk melingkar, dia lari-lari. Ketika ditanya kenapa, tatapannya kosong, kayak nggak punya gairah gitu. Setelah dicek, oh ternyata anak ini tuh screen time di rumahnya tuh berjam-jam dalam satu hari. Nah setelah diteliti, dicari nih kenapa kok anak kayak gitu. Stimulasi yang asalnya dari video di HP itu sudah sangat over, sehingga ketika dia melihat gurunya sama sekali tidak menarik untuk dia bisa duduk dan belajar. Kenapa gitu ya? Karena dia otaknya sudah terstimulasi oleh gambar di HP yang sangat warna-warni, pergerakan-pergerakan anime, kartun-kartun gitu. Sehingga ketika dia ke dunia nyata yang lebih polos, lebih santai, lebih kalem, dia nggak punya ketertarikan karena adrenalinnya hanya terpacu kalau lagi nonton HP. Tapi kalau di sekolah nggak bisa dia. Itu memang jadi tantangan memang betul. Gitu. Tapi sebelum ke sana apa tadi? Balik lagi ke orang tua gitu. Jadi bebannya ada di sini gitu ya Ustazah. Nah kalau misalnya sebenarnya nih ya, tadi kan sempat dibilang kita harus nyampeinnya dengan lembut gitu ya, apalagi di anak usia 0 sampai 5. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Ustazah nih kita tuh keras gitu dalam mendidik anak secara Islam? Boleh nggak? Iya, kalau pertanyaannya keras sebenarnya itu butuh definisi ya. Keras itu kayak batu apa gimana gitu kan. Nah, keras itu mungkin bisa dengan kata-kata atau dengan tindakan gitu ya. Nah, kalau dengan kata-kata, keras dalam bentuk marah tentu tidak boleh. Tapi kalau keras dalam arti tegas itu diperbolehkan untuk hal-hal yang memang itu fatal. Hal-hal apa aja yang itu fatal di Al-Quran sudah di-mention. Misal gitu ya, jangan mendekati perbuatan yang membuatmu akan terjerumus pada zina. Nah itu Al-Quran pakai katanya jangan. Gitu. Berarti kita juga harus menggunakan kata jangan juga ke anak kita. Misalkan dia mulai berani ngajak kabur anak orang, nah kayak gitu misalkan. Itu kalau itu anak kita remaja nih misalkan. Kalau anak kita yang masih kecil, dia mulai pegang-pegang, mohon maaf ya, organ-organ yang itu privasinya orang lain. Nah kita harus berani tuh untuk melarang hal-hal kayak gitu. Nah contohnya kayak gitu. Jadi kalau keras dalam pengertian tegas pada prinsip-prinsip yang menurut Al-Quran nggak boleh, kita boleh tegas juga. Tapi kalau yang dimaksud keras adalah dengan memukul, dengan sangat strict, nah itu saya kira perlu diluruskan kembali ya, karena Al-Quran tidak begitu cara ngajarinnya. Nanti kesannya kayak, kok ibu saya kaku sekali ya, tapi ibu ini berdasarkan Quran, akhirnya dia ngerasa Quran jadi kaku, padahal nggak gitu kan, Qurannya maunya nggak gitu. Gitu. Jadi dia malah salah persepsi sama ibunya, dia malah salah persepsi sama orang tuanya gitu. Nah cuman memang perlu diperhatikan juga sih sebenarnya faktor orang tuanya, apakah orang tuanya memang punya sifat keras. Itu berpengaruh juga ya. Dan itu harus dikomunikasikan ke anaknya. Jadi sebenarnya orang tuanya tuh nggak pengen marah, tapi memang begitulah karakternya. Jangan sampai anak kita tuh salah persepsi gitu, kok semua hal tuh salah, semua hal tuh harus dikerasin. Ya kan, jadi dia ngerasanya semua hal itu kayaknya marah-marah, keras-keras gitu, padahal sebenarnya bukan gitu. Memang orang tuanya yang punya cara ngomongnya emang keras gitu. Nah, anaknya harus dipahamin. Kalau enggak nanti dia bisa jadi kan anak kita tuh lahir dengan bawaan hati lembut, karakter halus, terus ketemu sama kita orang tua yang
memang bawaannya keras, terus dia akan tersakiti terus gitu kan, kasihan dia. Padahal sebenarnya kita nggak berniat untuk menyakiti, tapi nggak ada komunikasi di situ. Mama tuh bukan marah nak, Mama tuh memang kayak gini orangnya, ngomongnya kenceng kan, gitu-gitu. Jadi kayak udah dari sananya gitu ya. Kayak serem. Jadi kalau kamu takut Mama minta maaf ya, sebenarnya Mama nggak pengen kayak gitu. Jadi dia tahu posisi gitu, walaupun mungkin dia sulit untuk mencerna ya, karena yang dia rasakan mamanya galak, pokoknya gitu. Nah itu harus dipahamkan ke anak tentang karakter kita. Panjang ya Ustaz ya, maksudnya banyak banget faktor yang ini berkaitan satu sama lain dalam mendidik anak secara Islam gitu ya. Benar. Lalu kalau misalnya tipsnya nih, gimana sih kalau karakter anak, kita mengenalkan karakter Islami kepada anak tuh sejak dini? Iya, kalau sejak dini mungkin bisa kita kenalin pas anak kita usia 3 tahun, 4 tahun ya, itu bisa diajak ngobrol ya. Karakter yang bisa kita kenalkan, bisa mengambil karakter paling baik sebenarnya. Misalkan dari sahabat Nabi, gitu. Jadi kalau anak kita belum kenal sama karakter kartun, itu lebih baik lagi. Nanti kalau dia udah kenal karakter kartun, dia punya pembanding. Itu katanya di kartun itu nggak gitu kok Ma ceritanya, karakternya nggak gitu. Jadi dia udah bisa mengkompromis dengan yang dia ketahui dari kartun. Tapi kalau dia belum tahu tentang karakter kartun, apalagi itu negatif misal karakternya, itu akan lebih enak untuk memasukkan cerita-cerita tentang karakter positif. Bagaimana seseorang itu bisa saling berbagi misalkan, itu ada di ceritanya Abdurrahman bin Auf gitu kan. Orang tuanya bisa mendeliver, ada loh nak, dulu sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf gitu. Ceritanya pun perlu ekspresif yang cukup, karena anak usia dini itu membaca ekspresi. Kita cuma diam, dulu ada loh nak, orang hebat namanya Abdurrahman bin Auf, tapi kita datar gitu kan. Ya kayak Terus dia bingung. Iya, dia kan kebingungan ini tuh harus dimaknai apa gitu kan. Tapi kalau ibunya cukup bisa menunjukkan ekspresi yang akan dituju kurikulumnya, misal dia bisa berbagi, nah itu harus ada ekspresi yang cukup. Namanya ini nak, nah beliau itu suka sekali loh berbagi, ceritain sedikit aja kisahnya gitu, terus nanti diajak beneran. Nih kita punya kue kan, yuk kita bagiin ke tetangga. Jadi ibunya nggak cerita doang, tapi kasih dia experience untuk bisa merasakan berbagi itu tuh apa sih, kayak gitu. Nah, kalau udah punya anak 2 nih, nah itu menarik lagi. Bagaimana membangun karakter bisa saling memaafkan. Ceritain dulu nih karakter utamanya. Contoh siapa gitu kan di zaman Nabi yang saling memaafkan itu banyak sebenarnya kalau mau kita kulik gitu ya. Terus nanti dipraktekin gitu ya. Nih, adek pegang ini ya, mainan gitu kan. Mainan ini punya siapa? Punya kakak. Tapi adek nggak mau ngembaliin gitu. Terus kakak harus gimana? Maafin adek ya. Nah, itu kan langsung dikasih experience-nya. Karena anak-anak kecil itu kalau hanya kata-kata gitu ya macam kita lah, kalau dikasih janji palsu kan juga nggak suka ya. Suaminya bilang ayo kita ke mall, ternyata nggak pernah diajak gitu kan, kita kan juga nggak suka. Nah mereka kalau cuma dikasih kata-kata itu terlalu abstrak. Bikinkan experience yang memungkinkan meskipun sederhana tapi mereka merasakan itu. Nah itu akan sangat memorable. Karena anak kecil itu sangat mudah untuk melekatkan memori kalau di situ ada emosi yang dimainkan. Gitu. Contohnya jadi bacakan karakter orang-orang baik, para sahabat Nabi misalkan, atau tokoh-tokoh ilmuwan gitu kan sangat banyak ya. Kedua, bantu mereka untuk merasakan pengalaman itu dengan menyediakan fasilitas experience-nya. Gitu. Jadi orang tua memang perlu punya skenario. Jadi yang bisa berskenario tidak hanya produser ya. Gitu. Tapi ya orang tua pun perlu menyiapkan skenario untuk mendidik anak-anaknya. Termasuk ayah dan bundanya bisa itu memperagakan di depan anak gitu. Misalkan bundanya salah, kasih tunjuk di depan anak gitu. Ya, bunda minta maaf ya, bunda salah gitu. Terus nanti ayahnya yang jawab gitu. Ya, nggak apa-apa kok bun gitu. Kita sama-sama saling belajar. Itu sebenarnya sudah diskenariokan. Cuman pengen anaknya tuh dengernya dari kita. Dapet gitu ya. Betul. Nah, terus nanti ayahnya ngomong sama anaknya, tuh nak, bundamu tuh baik banget loh. Gitu, suka minta maaf duluan, jadi nggak perlu gengsi. Itu yang ngomong ayahnya. Jadi dia langsung dapet gitu, situasinya dapet, dia dengar kalimatnya langsung, terus dibantu memaknai sama ayahnya. Oh mantap banget itu. Kalau itu terjadi secara berkali-kali ya, tidak hanya tentang memaafkan, tapi hal-hal lain itu juga seperti itu, maka anak itu mempelajari karakter baik tidak perlu nunggu dapat dari bu guru. Dia di rumah udah lihat sama ayah bundanya, ya kan? Oh itu mantep banget, keluarga tangguh bisa lahir dari dalam rumah. Dimana orang tua kadang-kadang udahlah kita titipin sekolah lah biar dia tuh belajar yang baik-baik gitu kan. Berasa orang tuanya emang gak baik gitu ya.
Gitu. Jadi memang ya itu lagi ya, bagaimana orang tua itu memang perlu banyak sumber energi karena memang tugasnya akan sangat besar. Berarti semuanya emang bermuaranya dan bermulanya di orang tua gitu ya. Walaupun kita misalnya dalam pikiran ya udahlah nanti kita masukin aja sekolahnya yang Islami gitu, biar anaknya punya pengetahuan Islami yang lebih luas gitu dibandingkan orang tuanya. Tapi ternyata balik lagi ya Ustazah ya, ke orang tua lagi gitu ya. Ya, sebenarnya poinnya selama orang tua sudah mengikhtiarkan maksimal dan tidak berniat lepas tangan. Oke, catatannya ada di sini Ya, Bunda. kalau orang tua oh, udahlah orang tuanya gini-gini adalah anaknya yang penting baik, itu kan kesannya jadi lepas tangan. Nah, yang seperti ini nanti anaknya kalau udah gede dia bisa merotes ke kita. Aku disuruh gini-gini jadi orang baik, ini mana bapak ibu kok kayak gitu bentuknya, ini malah protesin kita. Karena sejak awal memang kitanya sendiri tidak berkomitmen untuk berubah, kita hanya menuntut anak kita yang berubah, dititipinlah dia ke sekolah, pas dia besar bumerangnya sampailah ke kita. Gitu ya, kalau memang keluarganya mau dibawa ke sana ya monggo ya, artinya kan setiap keluarga punya keputusan masing-masing, tapi ya dampak-dampaknya akan kembali setelah dia besar, akan bisa menyerang kita, akan ya macam-macam karena kita ternyata tidak cukup konsisten dalam kebaikan itu sendiri, misalkan begitu. Wah, aku udah dapet kayak disirami terus-terusan gitu. Saya ya. tidak bawa air. Iya. Kebetulan lagi puasa juga Ustazah, jadi mohon maaf gitu ya. Kalau misalnya parenting Islamic parenting lagi nih, sebenarnya peran bunda sama ayah dalam mendidik anak tuh porsinya sama nggak sih Ustazah? Atau mungkin gini kali ya, yang harusnya lebih banyak main atau ngobrol sama anak tuh harusnya ayah loh gitu, bunda porsinya sebelah sini gitu. Ada nggak sih pembagian gitu? Ada, dan berdasarkan usia anak. Oh, kayak gimana tuh? Ya, kalau misalkan anak itu masih kecil gitu ya, sampai dia usia 2-3 tahun kan masih sangat kecil ya. Dia masih butuh banyak ASI, dia masih butuh banyak pelukan, itu sama ibunya yang banyak. Terus ayahnya gimana? Ya tetap ada interaksi dengan ayah, cuman memang porsi dengan ibunya kan lebih banyak. Gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ketika anak itu sudah mulai mengeksplor hal-hal luar, misalkan dia suka tuh main di luar, panjat-panjat, nah ini ayahnya harus maju. Gitu. Jadi memang melihat perkembangan usia anak gitu ya. Nanti dari ayah dia akan belajar tentang keberanian, mengambil resiko, yang bagi orang perempuan kan banyak mikir ya, nanti jatuh nggak ya, misalkan kayak gitu. Itu dia dapat dari ayahnya. Pas dia udah mulai berani main di luar nih, dia kejar-kejaran, dia main sepeda ngebut, nah ini ayahnya yang nemeni. Karena pada porsi-porsi seperti itu, ayah yang kemudian akan memberikan advice gitu. Ini yang kayak gini ya nak ya, kalau naik sepeda, ayah tahu sih kamu maunya berani gitu kan, tapi berani itu ada perhitungannya, ini yang ngomong ayah. Kayak gitu. Nah nanti kalau dia udah lebih gede, misalkan 5 tahun ya, tergantung kemudian dikembalikan ke jenis kelamin anak itu. Kalau anak itu perempuan, mulailah dia belajar tentang keperempuanan dari ibunya. Terus kalau dari ayah gimana? Kalau anak kita perempuan, dari ayah itu, jadi ada beda pemaknaan Kak Firly. Kalau anak kita itu perempuan gitu ya, terus dengerin nasihat dari ibunya, karena sudah sangat sering dia tuh dengerin ibunya ngomong, dia jadi kayak biasa aja. Iya. Iya kan? Iya benar banget Ustazah. Bukan berarti nasihat ibunya itu nggak kepake, bukan, tapi untuk menjadi suatu memori yang melekat gitu ya, itu akan lain kalau yang ngomong ayah. Kalau anak perempuan itu sudah mulai beranjak dewasa ya, kemudian dia sekolah SD, dia mulai remaja, ini pada hal-hal yang sifatnya sangat krusial dan membentuk identitas, itu bagiannya ayah yang ngomong. Perempuan itu punya harga diri loh nak, ini ayah yang ngomong. Itu akan langsung dia jadikan identitas. Karena yang ngomong 1 laki-laki, 2 ayahnya, 3 ayah itu jarang ngomong. Sekali ngomong pasti penting. Itu tugasnya ayah. Kalau ibu kan semuanya diomongin ya, ayo makan, bajunya kok nggak rapi, semua maunya diomongin gitu ya. Dan gini pakai sepatu ini. Iya, gitu ya. kalau ayah kan nggak terlalu akan segitunya. Tapi ya itu bisa dimanfaatkan. Ayah itu kalau ngomong langsung pada poin-poin yang itu sangat krusial dan itu akan membentuk identitas anaknya. Perempuan itu berharga ya nak, jangan biarkan ada laki-laki yang memegangmu secara sembarangan. Itu ayah ngomong sekali, itu anak perempuan tuh langsung dipegang terus. Gitu. Nah, termasuk kalau anaknya itu kan perempuan ya. Kalau anaknya laki-laki gitu ya, juga sama gitu ya. Laki-laki tuh kadang kalau denger ibunya, ibu tuh kok cerewet banget ya, aku tuh sampai capek dengerinnya. Kan laki-laki nggak suka denger banyak-banyak misalkan kayak gitu. Dia juga nggak suka memproduksi kata banyak-banyak, dia juga kadang nggak suka dengerin banyak-banyak misalkan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, sebagai ibu kita perlu menstimulasi daya
verbalnya gitu ya, dengan banyak ngomong nggak apa-apa. Tapi kalau ayah ke anak laki-laki gitu ya, itu harus membantu di bagian bagaimana dia harus bisa hormat sama ibunya, karena itu akan menjadi model dia menghormati istrinya. Gitu. Misalkan kamu capek ya dengerin ibumu ngomong, iya nih ya, semuanya tadi komentarin lah, rambutnya kenapa, ini kenapa, terus ayahnya tidak boleh, terus wah bener tuh, ayah juga suka dikomentarin. Kalau kayak gini kan kesannya jatuhin ibunya ya. Nah justru peran ayah adalah mengatakan, memang sih ibumu tuh suka banget ngomentarin, tapi kamu coba rasain, sehari tanpa suara ibu pasti kamu akan sangat rindu. Jadi bagaimana ayah itu bisa menumbuhkan rasa, oh iya ya, ibuku tuh ternyata sebaik itu. Kalau laki-laki itu nggak punya rasa hormat sama ibunya, dia akan sulit bisa berempati sama orang lain. Sama ibunya jadi dia nggak punya empati, apalagi sama orang lain. Padahal laki-laki yang tangguh itu bukan laki-laki yang kelihatan galak, tegas, tapi nggak punya perasaan. Justru laki-laki yang tangguh itu dia yang bisa merasakan perasaan orang lain. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah juga begitu, ya kan? Nah itu datangnya dari mana? Pemaknaan dari ayah tentang siapa ibunya. Berarti porsinya bisa dibilang ayah nih harusnya nih lebih banyak ya porsi untuk memberitahukan ke anak. Ya, gitu. Porsinya padahal yang sangat krusial itu sangat banyak sekali. Pernah mendengar Luqman Al-Hakim di Al-Quran? Nah, yang beliau nasihatkan ke anaknya itu semua yang paling krusial. Nggak disebutin di situ, kamu kalau pakai baju biar maco, gini-gini itu nggak ada nasihatnya, nggak ada. Tapi kayak sholat harus gimana, sama Allah harus gimana, sama orang tua. Jadi yang beliau sebut itu semua poin krusial. Dan itu yang ngomong yang laki-laki. Tidak disebut itu yang diceritakan istrinya Luqman Hakim. Tapi itu beliau sendiri. Nah itu menjadi bagian dari yang bisa kita tiru. Ayah dalam keluarga itu memegang peran, dia pemegang pagernya. Hal-hal penting tuh beliau yang harus mengatakan. Biar anak tuh langsung punya identitas terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh ayahnya. Itu ayah. Kalau ibu ya ngomong terus aja, karena dia memang butuh mengetahui itu dari ibunya juga. Dan itu nggak masalah. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita mau ngebahas tentang Al-Quran nih, artinya anaknya misalnya udah lebih dari 5 tahun atau udah SD gitu, itu lebih baik ayahnya duluan gitu yang buka perbincangan juga atau gimana Ustaz? Kalau disebutkannya membahas tentang ayat Al-Quran, sebenarnya itu bisa siapa aja. Kan ayat Al-Quran itu isinya bisa banyak sekali ya. Tapi padahal yang prinsipal banget, nah itu ayah. Karena tentang Al-Quran, tolong luangkan waktunya. Iya, benar. Sesibuk apapun bekerja, jangan biarkan mereka merasa tidak diasuh oleh ayahnya. Gitu. Jadi emang penerapan Islamic parenting terhadap anak laki-laki dan perempuan emang agak sedikit ada perbedaan juga ya Ustazah ya. Nah, kalau mungkin pertanyaan terakhir kali ya, dari cara mendidik anak secara Islam tuh kayak gimana sih Ustazah? Kalau misalnya boleh nih kita rangkum dari obrolan kita hari ini gitu, apa 5 poin deh Ustazah? Oke, 5 poin dalam prinsip mendidik anak secara Islam. Ya, secara Islam. Pertama ya jelas orang tuanya yang perlu semakin memperkaya diri. Bagaimana literasi tentang Islam itu sendiri dipahami oleh orang tua. Karena tanpa itu kemudian orang tua akan kehilangan arah apa yang dimaksud dengan Islamic parenting dan sangat mudah diombang-ambing dengan apa yang berseliweran di media sosial. Kedua, orang tua perlu menyelesaikan masa lalunya. Andai kata ada masa lalu yang penuh trauma, ada pengasuhan-pengasuhan yang dulu menyakitinya, orang tua perlu menyelesaikan itu. Sambil dia mendidik boleh, tapi dia juga perlu menyelesaikan PR-nya sendiri. Karena kalau tidak, itu akan berdampak ya terhadap pengasuhan anak secara Islami. Begitu. Terus yang ketiga, kekompakan antara ayah dan bunda itu juga menjadi prasyarat parenting Islami. Karena di Al-Quran juga modelnya begitu ya. Rabbana balana min azwajina. Jadikan pasangan kami itu pasangan yang menyenangkan gitu ya. Jadi memang dari pasangannya harus kompak dulu. Gitu ya. Kalau banyak pertengkaran, banyak selek-selek yang kemudian itu ditampakkan ke anak, wah itu sudah akan mendistrak pengasuhan sangat besar sekali. Gitu ya. Itu nomor 3. Terus nomor keempat gitu ya, bangun hal-hal positif pada anak kita tentang agama. Gitu ya. Dan jangan lupa gitu ya, ajak ngobrol dia secara hati ke hati atau meaningful conversation. Agama kita itu indah, bagaimana Islam itu punya cara yang baik dan sebagainya. Ajak ngobrol itu. Terakhir, berikan experience sesuai usianya. Semuanya bisa dicoba gitu ya. Dari anak kita usia 0 sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, pas dia remaja, pas dia kuliah, experience itu bisa diciptakan oleh orang tuanya. Dari tadi ya berbagi itu gimana, sampai nanti ketika anak kita mulai itu jatuh cinta sama perempuan, nah itu harus gimana, itu bisa di-experience-kan.
gitu. Sampai nanti dia ketika udah besar memilih pasangan, nah itu orang tuanya bisa ikut kemudian memberikan experience dalam hal-hal seperti itu. Gitu. Karena gitu ya, supervisi-supervisi yang kemudian sifatnya experience itu akan lebih kena gitu ya, dan membantu anak untuk lebih terarah lagi gitu ya. Tentu dengan orang tua yang bisa menempatkan diri sehingga tidak terlalu terkesan ikut campur, tapi sebenarnya kita punya value yang kemudian kita kawal agar anak kita tidak melenceng. 5 poin. Masya Allah. Nah, pesannya yang terakhir deh, Ustazah Faiza untuk bunda-bunda gitu, mungkin agak lebih tolong emosinya diatur atau seperti apa. Pesan buat saya juga sih sebenarnya, Ustazah, boleh silakan. Iya. Baik, bunda-bunda sekalian yang berbahagia di seluruh Indonesia Raya gitu ya. Pertama-tama saya terima kasih dulu dengan Bunda Talks gitu ya, dari Hai Bunda yang telah mengangkat tema ini, karena kita sangat butuh sekali edukasi tentang menjadi seorang ibu ya, terutama yang berbahagia untuk menghasilkan didikan anak-anak yang berbahagia pula. Pesannya sebenarnya bagaimana kemudian kita berdamai ya dengan kondisi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kemudian menambah literasi gitu ya. Plus jangan lupa take your time, punyailah waktu untuk menghealing di antara semua stresor yang ada agar kita tetap punya energi. Gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapi kenyataan bagaimana mendidik anak sekarang itu tidak mudah, tapi akan menjadi mudah kalau dimampukan Allah. Gitu, Kak Firly. Masya Allah, seru banget obrolannya. Misalnya nanti saya lanjut ngobrol lagi ya di belakang boleh. Gitu. Nah, banyak banget pelajaran juga dari Ustazah Faiza. Sekali lagi terima kasih banyak obrolannya, bahasannya soal parenting Islamik gitu ya. Semoga bisa bermanfaat juga untuk bunda-bunda yang nonton. Terima kasih untuk bunda dan ayah yang juga menyaksikan Bunda Talks episode kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke bunda dan ayah lainnya. Aku Firly Nabila, pamit, sampai jumpa di Bunda Talks selanjutnya.